Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak hadir? Siapa? Kenapa tidak hadir? Kita mulai pembelajaran hari ini. Saya absen dulu ya. Ya Bu. Mahmud Nurafran, Ikhwanul Muslimin, Pensia Regita Cahyani, hadir Ibu. Dewi Estia, hadir Bu. Ferdiansa, hadir Bu. Diansa Fitri Rudin, hadir Bu. Elvina Melia, hadir. Agnes, hadir Agnes. Rendia Diansa Saputra, hadir Bu. Putra Tampak, Lagi di jalan. Rita Lesrianti, hadir Bu. Mode Cahyani Tia, hadir Bu. Nurliana, hadir Bu. Selasa Fitri, hadir Bu. Sultan, Lagi Bu. Rizal Fadila Hansi, Hadir Bu. Miftahudin, hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita speaking dulu ya. Iya, bisa berdiri semua. Ikuti apa yang Ibu bilang ya. Misalnya buah jeruk kalian duduk, kalau apel kalian berdiri. Ya Bu. Kalau buah jeruk anak-anak duduk, kalau buah apel nanti berdiri. Ya Bu. Buah jeruk, apel, jeruk. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, pada siang hari ini, alangkah baiknya bisa pimpin doa. Ferdiansa. Baik. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, langkah berikutnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak, pada siang hari ini kita akan mempelajari materi tentang memahami makna pengendalian diri, husnuzon dan persaudaraan atau ukhuwah. Memahami pengendalian diri, husnuzon dan persaudaraan atau ukhuwah. Anak-anak tahu apa itu memahami makna pengendalian diri?
mendorong negatif yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Jadi pengendalian diri ini menurut agama, pengendalian diri sangat ditekankan agar seorang muslim tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedua itu ada dalil pengendalian diri, yang artinya orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam berbulat, melainkan orang yang menahan dirinya dari amarah. Dan ketiga itu macam-macam pengendalian diri. Yang pertama, ada yang tahu yang pertama apa? Mengontrol diri, Bu. Ya, mengontrol diri terhadap hawa nafsu atau mujahadah nafs. Yang pertama, poin pertama yaitu mampu menahan diri dari perbuatan dosa. Ini termasuk menghindari, contohnya seperti berbuat zina, berbohong, dan juga mencuri atau menggibah. Jadi kalau kita berbuat seperti hal-hal tersebut, kita harus jauhi karena itu perbuatan dosa. Seperti berzina itu kayak berhubungan tanpa status, itu tidak boleh karena itu dosa besar. Terus mencuri itu juga tidak boleh karena kita akan mendapatkan dosa. Kedua, mampu mengendalikan amarah, menahan diri dari emosi, tidak berlebihan dan memaafkan kesalahan orang lain. Ketiga, mampu menahan diri dari keinginan duniawi yang berlebihan, tidak terlena dengan kesenangan duniawi. Jadi kalau kita hidup di dunia ini tidak boleh merasa kurangnya karena kita hidup di dunia ini tidak bisa merasa kurang. Apa yang Allah kasihkan kepada kita harus kita syukuri karena kita hidup di dunia ini hanya sementara dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kekal itu hanya di akhirat. Kedua yaitu kontrol diri terhadap perilaku. Poin pertama itu sabar, mampu menghadapi cobaan musibah dengan mampu dengan sabar dan tidak mudah putus asa terhadap berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Kedua itu tawadhu, rendah hati. Ketiga jujur. Keempat amanah, dan kelima tanggung jawab. Anak-anak tahu bagaimana kalau contoh dalam sehari-hari itu, contoh dalam sabar dalam sehari-hari apa saja? Kalau ada orang misal dalam bertanya sama kita terus kita menjawab, tapi sudah bertanya lagi kita harus sabar memberi dia jawaban. Oke, baik. Ada yang lain? Ketika kita meminta uang kepada ibu dan ibu bilang tidak ada, kita mungkin ibunya kita bisa bilang esok hari baru bisa ada, jadi kita harus sabarkan diri, mungkin esok hari baru ada uangnya. Mungkin begitu kita. Oke, baik. Yang ketiga yaitu kontrol diri terhadap pikiran. Poin pertama yaitu husnuzon, berprasangka baik. Kalau berprasangka baik itu contohnya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Yang tahu? Prasangka baik, Bu. Seperti ketika kalau kita lagi dapat musibah begitu, kita harus jangan langsung berprasangka buruk. Kita tahu dengan dari musibah itu ada kebaikan yang akan datang di esok hari atau di masa depan nanti. Jadi kita harus selalu berprasangka baik, kita sama diri kita sendiri maupun orang terdekat, apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua itu menghindari prasangka buruk, tidak mudah menuduh orang lain tanpa bukti dan selalu berpikir positif terhadap orang lain. Kita juga mampu melihat sisi baik dari setiap kejadian dan tidak mudah pesimis. Karena kalau kita melihat hanya sisi luarnya saja itu tidak boleh, kita tentu tahu apa sisi dalamnya. Keempat yaitu kontrol diri terhadap perasaan. Poin pertama, tenang dalam menghadapi masalah, mampu mengelola emosi dan tetap tenang dalam situasi yang sulit. Ketiga itu memaafkan, mampu memaafkan kesalahan orang lain, tidak menyimpan
tidak iri, dengki ataupun benci terhadap orang lain. Jadi dalam diri kita itu kita harus hilangkan apa itu kita benci kepada orang lain, itu tidak bisa. Karena ataupun dendam, kita harus saling memaafkan terhadap orang lain. Apapun itu kesalahannya, kita harus saling memaafkan. Setelah itu pengertian prasangka baik dan husnuzon. Husnuzon adalah sikap berbaik sangka kepada Allah dan sesama manusia. Dalam kehidupan sehari-hari kita anjurkan untuk tidak tergesa-gesa dalam menilai orang lain. Karena kalau kita tergesa-gesa menilai orang lain itu belum tentu benar. Kita tidak tahu apa sisi dalamnya, dan kalau kita menilai hanya sisi buruknya itu mungkin tidak nyata begitu, tidak akurat. Terus hadis tentang prasangka baik yang artinya itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hindarilah prasangka karena prasangka itu adalah ucapan yang sangat dusta bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah itu macam-macam prasangka ada dua, ada yang bisa jelaskan? Bu. Yang pertama itu prasangka baik atau husnuzon, yang mana itu menciptakan kedamaian dan saling percaya. Dan yang kedua prasangka buruk atau suudzon, menimbulkan fitnah, perpecahan dan permusuhan. Pengertian persaudaraan atau ukhuwah. Ukhuwah adalah tali persaudaraan dalam Islam yang dilandasi oleh iman dan takwa. Persaudaraan ini melampau ikatan dari darah ataupun suku. Jadi kalau ukhuwah dalam Islam adalah konsep persaudaraan atau persatuan di antara umat muslim yang memiliki ikatan batin dan spiritual yang kuat. Ukhuwah juga menekankan bahwa semua muslim adalah saudara dan saudari yang senior yang memiliki cita-cita yang sama, seperti yaitu untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ukhuwah juga umat muslim dianjurkan untuk saling mencintai, menghormati dan juga membantu satu sama lain dalam kebaikan maupun ketakwaan. Macam-macam persaudaraan ukhuwah yaitu ada 4. Ada yang bisa jelaskan? Satu orang. Baik, ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang macam-macam persaudaraan. Yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama muslim, yang dimana persaudaraan yang dibangun karena kesamaan agama Islam. Yang kedua, ukhuwah basyariyah atau insaniyah, yang disebut dengan persaudaraan sesama manusia, yaitu persaudaraan yang didasarkan pada kemanusiaan terlepas dari perbedaan agama atau suku. Dan yang ketiga, ukhuwah nasabiyah, yaitu persaudaraan karena keturunan atau keluarga, yang dimana persaudaraan karena hubungan darah atau keturunan. Yang terakhir, ukhuwah wataniyah, yang biasa disebut dengan persaudaraan sebangsa dan setanah air, yaitu persaudaraan karena berada dalam satu negara atau wilayah itu. Terima kasih. Setelah itu Ibu kasih tugas untuk dikerjakan berkelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua.
Berebet. Prasangka baik terhadap sultan. berprasangka baik terhadap diri sendiri. Tujuh belas. Ada yang selesai? Udah ada nih? Tunggu, tinggal dulu. Sudah ada yang selesai? Sudah Bu. Sudah Bu. Kamu sudah bisa maju di depan untuk mempresentasikan menjawab apa yang Ibu kasih tugas. Ada yang selesai? Kalau sudah selesai bisa maju. Kalau hadiahnya nanti susul masing-masing. Baik, mohon perhatiannya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yaitu Bidadari Surga. Baik, di keterangan di soalnya itu sudah jelas yang dimana nomor 1 sebutkan 4 contoh pengendalian diri menurut Islam dan beserta alasannya. Nah, teman-teman saya akan menjelaskan satu persatu yang dimulai dari Salsa Fitri. Mulai dari Dewi Estia. Jadi salah satu contoh pengendalian diri dari saya itu semisal ada seseorang yang marah atau berlaku tidak adil kepada saya tidak membalas dengan amarah, saya tetap merespon dengan sabar karena jelas dalam Al-Quran surah Ali Imran dijelaskan bahwa Allah sangat memuji orang yang menahan amarah dan memaafkan orang lain. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana sebagai manusia kita harus mengendalikan hawa nafsu, yang dimana hawa nafsu ini kita harus benar-benar tidak
kita harus menjadi orang yang sabar, seperti ada juga tadi ketika kita meminta sesuatu hal yang kita tidak inginkan, ya yang kita inginkan tapi belum bisa kita dapatkan, itu kita harus sabar. Insya Allah keesokan harinya kita bisa dapatkan. Sebagai manusia kita harus bisa sabar. Oke, pertanyaan selanjutnya satunya yaitu menahan diri dari makan minum yang membatalkan puasa. Alasannya karena puasa adalah hal yang harus kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua itu sebutkan contoh-contoh berprasangka baik menurut kelompok kami. Dimulai dari salah satu. Jadi menurut saya itu contoh prasangka baik itu ada 3. Pertama itu prasangka baik kepada Allah, sama diri sendiri dan orang lain. Kalau yang sama Allah itu kayak kita percaya kalau apa yang Allah berikan kita kayak musibah pasti akan ada hikmah dari musibah tersebut. Kemudian prasangka baik kepada diri sendiri, kayak kita tidak bisa bilang kalau diri kita begitu tidak bisa. Kita harus yakini kalau umpama kita bisa dalam suatu hal, entah itu dalam pendidikan maupun lain-lain. Kemudian yang terakhir prasangka baik kepada orang lain. Jadi prasangka baik kepada orang lain itu kita tidak bisa langsung judge orang kalau langsung dia itu buruk. Kita tidak tahu, mungkin ada sisi baik dari dirinya. Mungkin itu saja. Baik, itulah penyampaian dari kelompok kami. Dari surga pamit undur diri. Live sambil hapus live khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beda dari malaikat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan dari Ibu, yang dimana pertanyaan pertama itu sebutkan 4 contoh pengendalian diri menurut agama beserta alasannya. Kalau menurut saya itu kita harus melaksanakan sholat, karena menjalankan atau melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk itu dapat menumbuhkan kedisiplinan, ketenangan dan fokus pada pikiran kita dan pengendalian diri terhadap hawa nafsu. Yang selanjutnya saya pengendalian diri menurut saya itu tidak terpancing emosi. Contohnya itu tidak mudah terpancing, kayak ada orang salah satunya kayak Orang baku pukul. intinya tidak terpancing dalam situasi dan kondisi apapun. Dan yang ketiga, Selanjutnya contoh pengendalian diri menurut saya itu adalah menahan amarah, di mana saat seseorang dihina atau diprovokasi dia memilih diam atau beristighfar. Mungkin itu saja. dan yang selanjutnya itu sebutkan contoh-contoh prasangka baik. Kalau menurut saya itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti teman terlambat. Ya, maknya Sadar diri. kita tidak boleh kayak bilang ih dia terlambat karena ini. Kita tidak boleh bilang kita menjudge bilang dia terlambat karena ini. Kita kan belum tahu apa permasalahannya. Tidak. Tidak boleh begitu. Tidak. Ya, selanjutnya Darwali ya. Ya. Oke, selanjutnya contoh dari Berprasangka baik. contoh dari berprasangka baik yang yaitu saat doa belum dikabulkan. Mungkin Allah sedang menyiapkan kita yang lebih baik atau waktu yang lebih tepat. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Bila bisa bilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dari malaikat. Bredex. Bredex.
Seperti biasa, kami dari Redaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjelaskan ada 2 pertanyaan dari ibu guru. Saya hormati. Ya, ada beberapa yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang pertama tadi sebutkan 4 contoh pengendalian diri menurut agama beserta alasannya. Pertama, menahan amarah. Bagaimana cara kita menahan amarah terhadap orang lain meskipun kita seperti yang dijelaskan tadi juga agar kita tidak terpancing. Berarti tadi sudah ada hadisnya, guru sudah menjelaskan bahwa Apa ya? orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Selanjutnya berikan pada teman. Yang kedua, menahan nafsu supaya kita tidak berzina dan menjaga kehormatan orang lain. Yang ketiga itu menjaga lisan adalah agar supaya dapat mengontrol emosi dan juga selalu mengucapkan kata yang baik ataupun benar. Sabar. Yang terakhir, sponsor Paisya Biksyah Bali. Kenapa sih? Yang berikutnya, sabar, supaya senantiasa menjadi manusia yang selalu bersabar dan menjaga diri dari amarah. Oke, baik. Soal kedua. Sebutkan contoh-contoh berprasangka baik menurut Anda. Satu, berpikir positif dengan apa yang dilakukan orang lain. Kalau berprasangka baik kepada orang lain, ya ini kita senantiasa berprasangka baik kepada orang lain agar senantiasa baik. Kedua, berprasangka baik kepada Allah. Terima kasih. Ketika diberikan musibah kita harus sabar, ikhlas, karena kita percaya kepada Allah bahwa akan ada hikmah yang disiapkan Allah untuk kita. Ya, betul. Itulah dari kami Redaksi. Semoga bermanfaat. Kurang dan baik. Waalaikumsalam. 30. Pesan pertanyaan. Sudah dimengerti apa yang Ibu jelaskan di papan tulis? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Berarti ingat semua ya? Baik, kesimpulan pada materi pada siang hari ini yaitu pengendalian diri, berprasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan ukhuwah merupakan nilai-nilai penting dalam Islam yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengendalian diri ini membantu seseorang untuk mengendalikan dari emosi ataupun amarah dan hawa nafsu karena sehingga terhindar dari perbuatan buruk. Prasangka baik juga menuntut berbentuk sikap positif terhadap orang yang orang lain dan mencegah permusuhan. Sementara itu ukhuwah juga mempererat hubungan antar sesama, menciptakan keharmonisan dan kebersamaan dan mengamalkan ketiganya. Kehidupan menjadi lebih damai dan juga rukun dan diberkahi. Mungkin itu saja yang Ibu bisa bawakan pada siang hari ini.